Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat ibu bapak sekeluarga dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan buat kita semua sehingga dapat berkumpul kembali di rumah ibu kita dalam rangka pengajian rutin Al-Qur'an. Salawat dan salam tak terbataskan dan tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau dari dunia ini hingga akhirat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara, mari kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya bacakan seperti acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah kata pembukaan dari saya sendiri, dan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Muslimin. Kepada Ibu Muslimin saya persilakan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Aku berlindung kepada Allah dengan godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Muslimin. Semoga yang melakukan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan acara yang ketiga yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh Ibu Rina. Kepada Ibu Rina saya persilakan.
yaitu acara ini Mau'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Al-Hamzah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Pertama sekali saya ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat Allah berikan kesempatan bisa sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang ulama, nikmat yang primer itu cuma dua. Satu, nikmat bisa sujud menyembah Allah. Yang kedua, nikmat masih Allah berikan hidup. Nikmat yang lain itu yang lain itu Allah senantiasa memberi kita nikmat yang tak terhitung, tak bisa kita balas. Allah kasih kita jalan itu gratis, sampah gratis sekalian. Dikasih paru-paru gratis, oksigennya gratis sekalian. Bayangkan kalau bernapas pakai tabung, berapa banyak yang kita bayar. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita semuanya. Allah tak minta dibalas, Allah hanya minta kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Ini sekali dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita, yang bahkan ketika menjelang wafatnya bukan ibunda Aisyah yang disebut, padahal Rasulullah itu menjelang akhir hayat itu dipangku oleh ibunda Aisyah. Tapi bukan ibunda Aisyah yang disebut, tapi kita lah mati kata. Bahkan nanti ketika pada mahsyar Nabi ketika dibangkitkan, yang pertama kali ditanya itu mana umat kita yang dipanggil ke surga. Bahkan ketika Nabi dipersilahkan masuk ke dalam surga, Nabi macam tak enak gitu masuk surga. Ditanya oleh Allah, kenapa belum masuk surga? Nabi katakan umatku. Itulah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka ibadah kita masih banyak dari kekurangan, jauh dari kata sempurna. Maka satu-satunya amal yang tak tertolak yaitu berselawat kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, kalau salawat satu kali kepada baginda Rasulullah, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Allah hapus 10 keburukan dosa kita. Allah tinggikan derajat kita 10 titik derajat. Mudah saja dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak orang yang tak suka kepada Rasulullah. Sekarang banyak golongan orang yang tak senang kalau kita bersolawat. Diganggu, dibilang solawat itu bid'ah. Maka ibu jangan pedulikan orang berkata seperti masa kita cinta sama Nabi tak boleh. Abu Lahab saja. Abu Lahab ketika Nabi sebelum Nabi lahir, Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah, budak perempuan. Ketika hamil tua ibunda Aminah, apa kata Abu Lahab? Ya Suwaibah, kau temani Aminah, adik iparnya Abu Lahab. Maka kalau kau sudah lahir, berikan kabar kepada Abu Lahab. Maka ketika lahir baginda Rasulullah SAW disampaikan kabar gembira ini, maka apa kata Abu Lahab? Mulai hari ini kau bebas, bukan lagi budak. Sekarang kau bebas jadi orang merdeka. Maka inilah sebetulnya dalil ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan kalaulah Abu Lahab yang dijamin masuk neraka dalam surah Al-Lahab itu
Setiap hari Senin diringankan siksanya karena merasa senang dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita tak nyembah berhala. Kita tak ada diklaim di Quran kita masuk neraka. Bahkan kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang berkata mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka sekarang banyak sekali orang yang mengatakan seolah-olah, mohon maaf, kalau saudara-saudara kita yang non-muslim itu, mereka mengatakan kalau meninggal langsung masuk surga disambut oleh Allah. Tapi kenapa kalau orang Islam masuk surganya kayaknya berat? Ibu, kebayang nggak masuk surga itu mudah atau susah? Kayaknya susah gitu ya. Kayak surga itu harus gini, harus gitu, harus gini, harus itu. Kayaknya saya ini nggak layak lah masuk surga. Akhirnya nanti kita akan jadi orang-orang yang pesimis. Kita pesimis, kita tak layak orang-orang yang kayak kita masuk surga. Kenapa ibadah kita tak salah? Kalau seandainya surga itu milik orang-orang yang ahli ibadah, terus kita masuk surga, cara apa? Orang yang bisa sholat sampai ratusan ribuan rakaat, bisa ngaji Quran sampai berjuz, itu kayaknya level kita tak nyampe begitu. Kalau surga itu harus orang yang harus sholatnya sekian rakaat, zikirnya harus sekian ribu, baru boleh masuk surga. Kalau ibu rumah tangga gimana tiket masuk surga? Ibadah apa yang diandalkan masuk surga kira-kira? Kan kalau ditanya pengen masuk surga semua pengen. Saya tanya, kira-kira ibadah apa yang ibu andalkan masuk surga? Kalau contoh nih, sholat malam, boro saja, ngaji satu kali khatam seminggu sekali, jauh-jauh, zikir 3.000 seandainya, nggak sempat pak, anak masak nggak sempat. Terus ibadah apa yang mau ibu andalkan nanti bisa masuk surga? Masa kita kampanye kita kalah sama tetangga? Kata mereka kalau mereka mati langsung disambut Tuhan mereka di surga. Semangat sekali mereka. Tapi seolah-olah kita ini dibuat takut. Surga itu hanya milik orang-orang yang tertentu. Pernah dengar kisah Bani Israel ketika ada seorang perempuan PSK yang melihat anjing kehausan, diambilnya air itu dengan sepatunya. Yang kehausan itu hewan yang hina. Wanita ini juga pekerjaannya hina. Diambilnya air itu dengan tempat yang hina. Tapi gara-gara kasih sayangnya sama hewan anjing itu, kata Nabi ceritakan masuk surga. Karena masuk surga itu bukan karena ibadah. Ibadah kita walaupun katakanlah contoh saya 1000 rakaat per hari, Quran nanti 1 juz 1 hari, zikir 3.000, belum seberapa, nggak selesai masuk surga. Karena berapa tahun kita ibadah? Contoh ibadah kita 40 tahun. Sedangkan surga khalidina fiha abada, nggak terbayar. Nggak bisa kita bayar kalau mau tebus amal ibadah dengan surga. Kalau masih kalah jauh. Jadi dalam satu riwayat kan orang zaman dulu kan umurnya panjang-panjang. Ada yang 250 tahun ditanya, ya Allah saya masuk surga. Ditanya, kenapa kau masuk surga? Saya masuk surga karena ibadah saya 250 tahun. Kata Allah, bukan karena ibadah masuk surga. Coba timbang sebiji mata, bola mata sebelah ditimbang sama ibadah dia. Misalnya nikmat sebelah biji mata yang Allah kasih ditimbang sama ibadahnya 250 tahun, masih berat mata. Apalagi surga jauh-jauh. Maka kata Nabi, kita masuk surga bukan karena ibadah. Kalau mau bayar surga pakai ibadah berat. Wala anta ya Rasulullah wala ana, kata Nabi, aku tidak masuk surga karena ibadah. Terus kenapa? Karena kasih sayang Allah. Seorang ulama besar ketika meninggal diperlihatkan oleh Allah kepada muridnya, beliau di alam barzahnya mendapatkan nikmatan surga yang luar biasa. Ditanya, apa amalmu wahai guru kau dapatkan kenikmatan yang luar biasa? Katanya, apakah karena kau ngajar? Bukan.
Apakah karena kitab-kitab yang kau tulis berjilid-jilid? Bukan. Terus kenapa kau dapat kenikmatan ini? Ketika beliau menulis kitab, ada lalat. Kan dulu kalau menulis itu kok pakai mangsi itu apa? Tinta kan pakai selum sekali ring 30 habis selum lagi. Ada lalat yang minum di tempat tinta, tak diusir, dibiarkan ulama ini kenyang lalat itu. Amal inilah yang memberatkan timbangan pahalanya. Bukan dari mengajarnya, bukan dari kitabnya, tapi kasih sayangnya. Maka kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman kita sampai sebelum kita merasakan mencintai saudara kita itu sama kita mencintai saudara kita. Mungkin yang sedang dipuji sekarang saudara kita di Palestina. Kita menolong ke sana tak bisa. Contoh saya, Pak, saya mau daftar di tentara Palestina. Tak bisa. Di sana itu tentara itu minimal hafal 17 sampai 20 juz baru boleh masuk tentara. Model-model kayak saya ke sana susah-susah sarapan macam blok saya ada di sana. Bukan sembarangan mereka diperjuangkan. Maka tak bisa kita nolong pakai jihad fisik, pakai doa, minimal pakai doa. Kemarin sudah keluar dari MUI fatwa produk, bukan produk, transaksinya yang diboikot itu, bukan produknya. Jadi kalau itu sudah kebeli jangan buang. Karena yang diharamkan MUI itu bukan produknya. Contoh nih, ini yang diharamkan itu bukan ini Bu, tapi transaksinya itu. Jadi kalau itu udah kebeli di rumah, jangan dibuang. Saya baca. Habiskan dulu. Habis itu baru beli yang baru. Karena ekonomi mereka kuat gara-gara kita juga. Kita lah yang memperkaya mereka. Makanya dengan adanya semangat boikot itu kita tunjukkan kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita Palestina. Karena kasih sayang inilah cara untuk dapat kasih sayang Allah, maka banyak-banyaklah berkasih sayang kepada makhluk Allah. Sama lalat aja yang bisa masuk dapat kenikmatan surga. Wanita PSK aja bisa dapat rahmat Allah gara-gara berkasih sayang sama hewan yang hina. Bagaimana dapat kasih sayang Allah? Kasih sayanglah sesama manusia. Kasih sayang sesama manusia. Itulah yang ditunjukkan baginda Rasulullah SAW. Inilah yang kita contoh, inilah yang kita ikut. Nabi ketika di Makkah itu sama orang Yahudi diludahkan. Nabi tak marah. Besok diludahi lagi. Nabi tak marah. Besok diludahi lagi. Nabi tak marah. Hari berikutnya yang meludahi tak ada. Nah, kalau kita gimana menurut? Kena azab juga. Alhamdulillah, banyak sama. Gimana bu kira-kira? Ada orang meludahi kita sabar aja, sabar. Besok diludahi lagi, sabar. Besok ludahi lagi, sabar. Hari keempat tidak ada dia. Apa saya katakan? Itulah kena azab. Senang atau sedih kita kalau kita? Senang, alhamdulillah lah. Kalau bisa cepat mati. Kalau kita, itu kan level kita. Tapi kalau Nabi datang. Maka ada kaidah dalam dakwah itu begini. Akhlak, jadi akhlak itu pembuka jalan untuk al-haq. Akhlak pembuka jalan untuk al-haq. Jadi akhlak yang baik itu jalan untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Tapi kalau kita semangat cumannya al-haq tanpa akhlak, maka orang tak terima. Maka Nabi Rasulullah SAW dakwahnya itu pakai akhlak, bukan sekedar pakai al-haq, tapi akhlak dulu. Ali bin Hatim itu jahat luar biasa, mau bunuh Nabi. Nabi tahu mau dibunuh sama Ali bin Hatim, masuk ke kamar Nabi, kan rumah Nabi itu tak besar. Karena Nabi tak punya sofa, Nabi tak punya karpet, Nabi tak punya tempat duduk, Nabi ambil bantal
tempat kepala Nabi. Kemudian kata Nabi dipersilahkan Abdul Hatim untuk duduk di atas bantal. Padahal tahu ini orang jahat. Kalau kita gimana, Bu? Ada tamu mau jahat sama kita kasih minum tapi kasih cyanida ya. Karena yang dipandang Nabi itu kasih sayang, cinta kasih. Nabi itu diutus bukan semata-mata untuk menegakkan, oh yang ini hak, pokoknya hak tak boleh digeser. Tapi akhlak dulu dikedepankan, barulah kebenaran menyusul. Karena kalau akhlak sudah kalau hati sudah tersentuh, maka kebenaran itu nyusul. Tapi kalau contoh saya dakwah sama ibu, pokoknya ibu tak mau sholat ke masjid masuk. Ibu nggak mau. Pokoknya kalau tak mau sholat ke masjid, ambil hadis Nabi, aku bakar rumahnya. Oh berarti bapak-bapak yang tak sholat ke masjid dibakar rumahnya, kan mestinya begitu. Tapi apakah Nabi begitu? Enggak. Maka kenapa hati kita keras? Kenapa hati kita keras dalam memandang orang? Karena kita punya penyakit sombong. Inilah cara setan menggoda kita. Jadi SOP setan itu, setan tak mau kita masuk surga. Setan tuh maunya kita masuk neraka, berkawan sama setan. Maka setan tuh tak mau kita masuk surga. Langkah pertama, setan akan membuat kita malas. Mau sholat malas, mau sholawatan malas, mau baca Quran malas. Pokoknya malas tuh. Baru baca Quran tuh baru tahu. Udah ngantuk aja Pak. Kalau baca WA enggak. Kalau baca Facebook enggak. Tapi kalau baca Quran baru Bismillah. Betul titik bak sama titik iya. Perih langsung mata. Tapi kok lihat Facebook, lihat YouTube setengah jam, 1 jam kuat aja. Maka langkah kedua, kalau kita lulus, pokoknya saya mau sholat. Ibu ambil wudhu. Ambil wudhu itu karena digoda setan. Lupa, kena penyakit was-was. Tadi udah belum ya kepala ya. Padahal ada cuci kaki, baru nanya tadi kepala udah dibasuh belum ya? Nah, lulus kalau berwudu lulus pas sholat digoda kita. Tadi rakaatnya udah 2 atau 3 apa 4. Kalau kita lulus maka masuk level ketiga. Setan akan menganggap kita lah yang paling oke. Alam Syah, sholatnya paling top. Sholat orang di sakinah nikah yang paling bagus. Maka saya akan memandang orang itu hina. Hina memandang orang. Apalah orang Islam KTP seandainya pakai bahasa keras. Padahal Nabi tak pernah kata begitu. Setidak-tidaknya yang bikin Islam KTP itulah Islam di Indonesia ini banyak. Kalau mau jujur, yang soleh sama yang tak soleh banyak kan mana? Yang tak soleh. Tapi kalau di sensus seandainya Islam yang betul-betul taat itu dikit. Tapi gara-gara yang tak sholat masuk, yang preman masuk, yang bersuka judi masuk, asal KTP-nya Islam masuk sensus, maka jumlah kita besar. Tapi alhamdulillah gara-gara itu kita mayoritas. Alhamdulillah Bu. Bahkan yang tak sholat, kalau Islam diganggu, dia terdepan, dia tak takut mati. Malah yang sering sholat itu takut mati. Tapi kalau cara pandang kita, alhamdulillah, Mas, daripada dia nyembah berhala. Ada pak tetangga saya tak mau dia sholat, alhamdulillah, masih mending dia tak nyembah berhala. Tapi kan kalau keras itu jahanam buat yang masih tidak tak sholat. Maka akhlak yang diutamakan ini akhlak. Kalau sudah akhlak, baru tersentuh hati, maka kebenaran itu masuk. Tapi kalau dengan cara yang tidak berakhlak, walaupun benar kita tak terima. Hati kita menolak. Walaupun yang disampaikan itu contoh saya sampaikan, Bu, pakai ibu hijab. Kalau tak masuk hijab masuk neraka jahanam ibu semua. Kami tahu yang dia ngomong malam itu betul, tapi sakit hati kami. Emang dia ngurus neraka itu? Emang dia perintis surga? Karena ya, saya mengedepankan pokoknya ini hadis Nabi. Betul yang saya sampaikan. Mau ibu sakit
itu dengan akhlak. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau kau tak bisa berdakwah dengan lisan, berdakwahlah dengan akhlakmu. Tak perlu ngomong, tak pakai ucapan, tak perlu di atas mimbar, tak perlu pakai sorban, tak perlu pakai jubah. Kita tunjukkan Islam itu yang begini, Islam itu begini. Maka ada non muslim lihat, kok begini kalian orang Islam? Bagus akhlak kalian. Maka dia masuk Islam bukan karena dakwah, bukan karena ceramah. Kita tunjukkan kita ini punya akhlak yang baik. Karena Nabi itu, kata Quran itu, Nabi diutus itu diutus Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak yang pertama kali ditambahkan. Khuluqin azim kata Allah. Nabi itu akhlaknya sangat baik. Maka yang kita contoh pertama itu adalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita akhlaknya bagus, orang tertarik dengan apa yang kita ucapkan. Tapi kalau kita akhlaknya tak bagus, orang tak selera dengan ceramah kita. Walaupun ceramahnya bagus, walaupun disampaikan kebenaran. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, akhlak inilah yang membedakan kita. Akhlak inilah yang membuat kita berbeda dari Allah yang lain. Maka akhlak inilah juga yang membuat Allah tersentuh dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah suatu ketika Nabi itu Nabi punya beberapa istri. Jadi ketika di rumah ibunda Aisyah, ada tamu lama dikasih hidangan, diantarlah hidangan dari istri Nabi yang lain. Merasa cemburu ibunda Aisyah, itu tamu itu masih di situ, langsung wadah makanan dan minuman itu dipreng gitu, tumpahlah kue di lantai. Tapi kan kue orang Arab itu kan kayak roti prata, jadi nggak kotor, dia bukan bolu, bukan brownies, jadi aman, bisa diambil lagi. Jadi ibu kalau marah, ada tamu pasti diam. Contoh berapa ada tamu, assalamualaikum, masih diam. Nanti tamu pulang sambung kan. Kalau ini enggak, pas ada tamu itu tunjukkan kemarahannya. Langsung Nabi marah enggak? Nabi tak marah. Apa kata Nabi? Kalau lagi marah. Lagi marah. Dah, selesai. Nanti lama-lama kan ibu-ibu itu cepat sadar, gampang marah dan cepat sadar. Maka pas marah tuh jangan mukulin anak, nanti sadarin nangis. Maafin ibu ya. Nah pas marah itu bilang. Maka saya sering bilang ke suami-suami, kalau istri kesurupan, apa yang dilakukan mestinya suami? Apa bu? Kalau istri kesurupan, kira-kira apa yang suami lakukan? Dimarahi orang kesurupan atau diam aja atau dibacakan ayat kursi atau apa? Nah, istri marah, anggapannya kayak kesurupan. Memang kayak kesurupan. Habis itu tinggalkan aja. Tinggal pergi nanti. Nah biasanya kalau ditinggal pergi dia merepetnya. Karena nggak ada korbannya. Nggak ada korban. Jadi kalau pulang lagi lanjut lagi merepet. Karena mau cari korban sebetulnya. Jadi sebetulnya ibu merepet itu nggak salah, nggak dosa. Asal jangan mengumpat, asal jangan berlebihan. Kalau ibu berhenti merepet, hancur rumah tangga. Karena ibu merepet itu lah selamat bapak-bapak. Mau kemana pak? Jam berapa pulang? Sama siapa? Di mana? Share dulu bang. Coba video call dulu. Selamat. Anak mau berangkat mau kemana kamu? Jam berapa pulang? Main sama siapa? Coba kalau ibu udah berhenti merepet, hancur hidup silakan. Maka ibu lanjut dengan merepet. Karena merepet itu mengeluarkan emosi. Ibu-ibu kalau nggak merepet sehari itu akan kurang. Ada yang kurang. Karena emosinya dikeluarkan lewat itu. Jadi saya tanya lagi, kami pak kalau lagi merepet kerjanya bersiap katanya. Kalau nyuci itu lebih bersih dengan merepet. Ada marah cepat. Kalau bapak-bapak, contoh saya kalau marah merajuk itu udah tinggal semuanya. Bapak-bapak itu kalau marah semua pekerjaan tinggal. Tapi kalau ibu-ibu marah
tetap nasi masak, sayur masak, bontot lengkap, udah cukup semua. Walaupun lagi merajut, malah kerjanya lebih cepat malah. Nah, maka caranya biar ibu kan semua itu dinama akmalu binniat. Semua ibadah itu dihitung dengan niat. Maka ibu saya kasih tahu biar peluang paling banyak mendapatkan pahala itu bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Contoh saya sholat, maka sholat saya ya sekedar buat sholat saja. Itu pun kalau sah. Kalau ibu ini contoh, suami ibu berangkat sholat Jumat, ibu nggak sholat Jumat, tapi ibu siapkan baju koko sama sarung. Kira-kira ibu dapat pahala nggak sih? Dapat pahala nggak? Ibu, suami berangkat Jumatan, wajib berangkat Jumatan. Ibu siapin sarung sama baju koko sama makan siang. Kira-kira ibu dapat pahala nggak? Dapat. Ibu dapat pahala yang sama dengan yang sholat ini. Mana dalilnya? Kata Nabi, man dalla ala khairan falahu mithlu ajrin fa'ilih. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan dilakukan sama orang ini, maka yang menunjukkan dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Jadi pahala yang paling banyak suami atau istri? Mestinya istri. Mestinya. Kalau nggak dirusak sama guru. Nasib. Tapi itu kan nasib. Kayak batu guru. Enak dididik kali. Dapat gaji. Tidak ada gaji. Direpet-repet. Habis pahala tuh. Maka biar dapat pahala yang utuh, biar dapat pahala yang utuh, jangan diiringi perbuatan baik itu dengan merepet, dengan mengeluh. Merepet boleh, tapi jangan merusak amal itu. Yang merepet itu anak, akhlaknya yang merepet itu yang sangat bagus. Tapi kalau amal itu jangan sampai rusak gara-gara merepet. Ibu masak lagi pagi buat suami, tapi sampai ngejemur. Memang nasib dari sini harus ini. Padahal apa pengen bentuk dulu. Padahal kalau seandainya ibu lakukan memasak itu dengan ikhlas, niat mendapatkan ridho, pahalanya sama dengan suami yang kerja dari pagi sampai malam, kontak makan penting tulang, dia dapat pahala jihad. Ibu yang makan dapat pahala jihad di rumah aja. Tapi gara-gara nasib, inilah jadi sistem. Ada kenangan-kenangannya. Enak suami anak, berpikir dia baru feeling dia. Anak ibu sekolah tuh. Dia belajar itu kan jihad fisabilillah, ada yang jihad kata Nabi sampai dia pulang. Maka kalau ibu siapkan bekalnya, ini bekalnya semangat belajarnya. Jangan jadi ini di sekolah ini ibu kasih bekal. Makan ini biar sehat, biar kuat belajar yang baik. Maka ibu dapat pahala yang sangat tinggi. Sholat kan wajib kan? Ibu nggak sholat lagi haid, nyiapin air wudhu pahala. Sama pahala. Sama. Maka peluang ibu lebih besar dapat pahala. Bahkan ibu pahala itu kan utuh kan? Pahala itu sholat utuh. Pahala itu puasa utuh. Bisa dapat pahala dari suami, bisa dapat pahala dari anak, bahkan bisa dapat pahala dari tetangga. Karena kan tapi kalau masak terlebihkan kuah, jangan ada kuahnya. Apa itu Bu? Ini tadi masak kambing, kata Nabi banyak kuahnya, betul-betul kuahnya. Di awal itu malah kambing. Kan kata Nabi kuahnya jangan selalu buat koleksi dua. Kasihlah kambingnya gitu. Maka ibu bisa dapat pahala dari tetangga, bisa dapat pahala dari anak, bisa dapat pahala dari banyak. Asalkan dikerjakan dengan mencari
ridho Allah dan ridho suami, dapat pahala besar pahala. Tak bisa kami bapak-bapak mendahului pahala itu. Bapak-bapak enggak hamil, ibu hamil, selama 9 bulan dihitung ibu pahala itu. Kami bapak-bapak enggak melahirkan, ibu-ibu melahirkan, kalau meninggal langsung mati syahid. Kami tak ada peluang itu. Ibu menyusui, setiap tetes air susu ibu menjadi darah daging anak. Maka kalau anak itu soleh, maka itu dapat pahala jariah. Makanya kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahatukum, di bawah telapak kaki bapak. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak dapat baktiku? Umumuka, sumlamat, umumuka, sumlamat, umumuka, sumlamat, baru abuka. Ibu dapat 3. Jadi istri itu harus dapat 3. Kedudukannya 3 level, bukan istri 3. Jadi peluang dapat pahala, peluang masuk surga itu ibu lebih besar, karena pahalanya utuh plus dapat pahala dari anaknya, dari suaminya, dari tetangganya. Asalkan niatnya dijaga, jangan sampai merepet. Karena ibu merepet tak berubah keadaan, tetap aja ibu masak, tetap aja ibu nyuci. Sebetulnya masak dan nyuci nggak kewajiban, kecuali suruh suami. Karena kewajiban itu cuma satu, patuh sama suami. Jadi kalau suami itu nggak banyak ngomong, nggak masak deh, nunggu disuruh bapak. Tapi kalau ibu inisiatif itu serba itu, jangan semua nunggu disuruh. Kan suami harus mikir, pokoknya mulai saat ini dan seterusnya, jangan bertanya lagi, pokoknya kau masaknya, jadi wajib. Kalau FOU itu, nah cuma satu, kewajiban itu cuma satu, patuh. Itu berat, apalagi kalau tangga tua. Karena kalau tangga muda romantis itu romantis, tangga tua agak berubah. Manusiawi. Saya tanya ke ibu kalau saya kasih pengajian, Bu, pilih mana Bu? Pilih bahagia atau banyak duit? Satu aja, jangan pilih 2. Bu, pilih bahagia atau pilih banyak duit? Duit. Oh, ikhtilaf di sini berarti. Ibu di luar banyak duit dapat bahagia. Kalau saya pribadi saya pilih banyak duit. Serius. Karena untuk bahagia itu enggak butuh banyak duit. Tapi untuk banyak duit butuh kerja keras, butuh banting tulang, butuh tekun. Jadi lebih susah dapat duit daripada bahagia. Tapi ada Pak, tetangga aku banyak duit tapi gak bahagia. Salah dia itu. Gak pandai dia bikin bahagia tentang duitnya. Ibaratnya orang punya duit tuh tapi gak bahagia, itu dia punya mesin cuci tapi masih gosok aja. Mesin cuci dianggurin buat pajangan aja. Dia punya blender tapi masih ngulek aja sampai menyopot tangan. Padahal udah dikasih alatnya untuk mempermudah, tapi masih ngulek. Diberikan suaminya magic bowl, magic jar itu untuk masak, tapi masih milih yang di bumbu. Padahal ada kompor, disiapin kompor. Itulah umpamanya orang punya duit tapi nggak bahagia. Dia nggak pandai menggunakan ke harta itu untuk bahagia. Yang membuat orang punya banyak duit tapi nggak bahagia itu dia kayak gitu, ngenggam gitu. Kalau dengan kaya itu tak tumpah, saking hebat. Kenapa? Dia menganggap ini duit saya yang kerja, tenaga saya, kecerdasan saya. Enak aja mau dikasih ke orang, maka dia nggak bakal bahagia. Kalau ibu mau bahagia itu mana Bu? Mana yang lebih bahagia? Dikasih atau ngasih yang lebih bahagia? Dikasih atau ngasih yang bahagia? Yang bahagia itu pas ngasih. Kalau pas dikasih itu bahagia tapi nggak sebanyak-banyaknya. Makanya ada istilah sembuhkan orang yang sakit dengan sedekah. Apa hubungannya sedekah sama sehat? Sekarang dibahas di saya, ternyata orang kalau ngasih
itu hormon tubuhnya akan menghasilkan hormon endorfin. Endorfin itu bikin semangat, endorfin itu bikin bahagia kalau tangannya gini. Tapi kalau tangannya begini, dapat aja gak bahagia. Bahkan mungkin kalau seandainya orang yang memberi itu tak pandai, yang begini ini bukan bahagia, menjadi seolah-olah sakit hati. Contoh saya mengundang anak yatim. Saya ini mau buat pengajian, anak yatim tolong datang. Akhirnya datanglah panti asuhanku dari jauh. Gara-gara saya undang dia tak ngaji di pondoknya. Gara-gara saya undang dia tak melakukan aktivitas pondoknya. Datanglah ke rumah saya kasih 20.000. Kata anak yatim harus kita ngaji, kita berdua. Ongkos berapa, sewa bisnis berapa. Jadi ada orang ngasih itu tapi nyakitin, susah nolak. Jadi kalau mau ngasih jangan ngasih itu mempermudah orang, jangan ngasih tapi susah orang. Atau dipanggil salah satu, berikut ini kita panggilkan ibu ini mendapat santunan. Hal yang paling memalukan itu foto dapat sumbangan. Kalau mau ngasih aja, tapi di pajak dan malu. Tanya lah yang dapat sumbangan ke foto, pasti dia malu. Kalau ngasih, jangan nyakitin orang. Karena kata Quran itu, jangan kau iringi sedekahmu dengan bil manni wal adha, dengan diungkit sama nyakitin. Nyakitin itu habis sama dengan ibu-ibu, mestinya pahala itu banyak sekali pahala ibu. Tapi gara-gara gini, karena udah melahirkan, aku susui dengan susuku, aku besarkan kamu, udah aku kasih makan, itu kayak pahala itu. Kan kata Quran begitu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu itu bil manni wal adha, dengan diungkit dan nyakitin. Tapi kan setan tahu itu, makanya setan hobi banget bikin kita mencet. 9 bulan kau bukan anak, habis itu. Padahal sudah full pahala awalnya. Tapi gara-gara diungkit, dibangkil. Sama kayak saya juga. Oh, dikasih makan yang bagus, habis pahala. Tapi enak aja, puas gitu ya. Pahala hilang pun puas gitu. Ada kisah gini, kita sampai jam berapa Bu? Di jam 5. Ada kisah begini. Kan kalau kita ngasih tetangga, Nabi kan mengajarkan Nabi kita mengatakan kita itu untuk kalau kita beriman kepada Allah, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jaran. Kita untuk bertetangga itu yang memuliakan tetangga. Jadi inilah penyakit kita nih. Contoh nih, saya masak, saya mau ngasih ke Pak Ali. Sebetulnya sudah selesai Pak Ali. Tapi gini, Pak Ali udah kasih piringnya dia nggak balik. Habis pahala itu. Atau gini, mohon maaf, ini cobaan Bu. Alam, nggak enak bola yang kemarin. Mestinya pahala saya sudah tutup. Tapi gara-gara coba udah kasih, bukan terima kasih, kok ngatain pula sampai mati kok tak kasih lagi. Habis pahala. Padahal udah ngasih, udah lebih minta balik, udah lebih kasih, pahala tak ada. Mestinya itu urusan dia, mau bilang tak enak, mau bilang enak, tapi kan kita gini, kasih, bukan aku terima kasih, kok katain pula masakan aku. Makanya aku tak mau lagi ngasih tetanggaku, Pak. Kenapa? Dia ngatain makanan aku, yang kurang asin lah katanya, yang kurang pedas lah katanya. Padahal masih udah selesai itu dah. Ketika kita ngasih itu udah selesai. Tapi kita pengennya tuh pengen dapat lebih gitu. Pengen diucapkan, enak kali masakan ibu, top banget deh. Besok-besok antar lagi ibu ya. Tapi bukan ibu-ibu di sini, jauh. Kalau ibu di sini, kalau udah ngasih jadi gitu Bu. Ingat ini, itu kata Quran.
sedekah kita itu bisa hangus dengan bil manni wal adha, dengan dibangkit, diungkit dan nyakiti. Contoh. Adik saya datang, bang pinjam duit. Nih gue kasih duit. Tapi jangan kau tampakkan lagi wajah yang kurung. Ngasih duit, tapi bilang dulu nyakitin. Jangan pernah kau tampakkan lagi batang hidung ke rumahku ya. Duitnya keluar, harta. Nah sambil nyakitin. Sama dengan orang sedekah yang nyakitin penerimanya tadi. Datang ya Pak, datang. Bulan puasa, contoh bulan puasa, saya undang lah anak yatim. Baca Yasin 3 kali, dan itu baca. Belum lagi berbuka nih, kita baca dulu tahlil. La. Enggak sengaja tersingkaplah lauk yang mau dia berbuka tadi. Ternyata milih gitu. Kata yang tahlil tadi, la ilaha illallah ini aja. Nah, kita sadar. Maka jangan nyakitin orang yang kita kasih. Nah, ingat sedekah itu bukan duit ya. Kalau infak itu duit. Kalau infak itu duit itu. Tapi kalau katanya sedekah itu enggak cuma duit. Senyum sedekah. Setiap tasbih sedekah. Setiap tahmid sedekah. Ada batu di jalan ibu geserkan itu sedekah. Ibu kasih masak itu sedekah. Bahkan mohon maaf hubungan suami istri sedekah. Kata sahabat, masa sedekah ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau kau letakkan pada yang haram dapat dosa, maka kalau diletakkan pada yang halal dapat pahala. Nama masih sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya duit. Kalau infak baru duit. Makanya kota infak namanya, bukan kota sedekah. Gue ngasih kota sedekah kota infak. Jadi yang dimasukkan senyum ke duit. Kalau duit berarti infak, makanya kota infak dan di sini kota sedekah. Nanti orang senyum aja. Maka ibu-ibu ini, seorang istri itu bisa dapat uang pahala banyak. Kalau kata Nabi surga di bawah telapak kaki itu, masa ibu tak masuk surga? Untuk mana-mana yang jadi surga? Bu, surga di bawah telapak kaki ibu. Kira-kira kalau surga di bawah telapak kaki ibu masuk surga susah kan? Gampang. Gampang orang dapat di bawah telapak kaki ibu. Enggak ada di bawah telapak kaki bapak. Tak ada di bawah telapak kaki kiai. Tak ada. Tak ada surga di bawah telapak kaki ustaz. Tak ada. Tak ada surga di bawah telapak kaki kiai. Tak ada. Yang ada itu surga di bawah telapak kaki ibu. Mestinya ibu-ibu lebih dapat peluang tiket surga lebih banyak. Maka kata Nabi, perempuan yang sholat 5 waktu, puasa di bulan ini cuma yang wajib, enggak pakai yang sunnah nih, wajib aja. Perempuan yang sholat 5 waktu, yang wajib aja. Puasa di bulan Ramadan, yang wajib aja. Dan dia jaga harta suaminya, dia jaga kehormatannya, patuh sama suaminya. Kalau dia mati, boleh pilih surga masuk pintu mana aja, bebas. Bapak-bapak tak dapat janji kayak gitu. Atau mau dapat yang itu, syahid dan ke Israel. Ibu-ibu nggak perlu ibu pergi ke Palestina. Sholat 5 waktu, pas Ramadan, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat sama suami, mati bisa masuk surga pilih. Mana aja boleh pilih, bebas. Tiketnya bisa masuk mana aja. Udah gitu, masak dapat pahala. Ibu nyuci dapat pahala. Tapi nyucinya betul, jangan najis. Bu nyetrika dapat pahala. Kalau aku nyetrika ini, suamiku nanti rapi bajunya. Tengok orang nggak malu. Biar orang lihat, oh ternyata orang Islam tuh rapi. Berpahala nyetrika. Apalagi nyapu, saya nyapu ini. Untuk karena kata Nabi at-tahurun syatrul iman, setengah dari iman mensucikan orang. Tapi kalau ibu nyapu jangan terlalu bersih, sisa-sisa kan debu, mana tahu buat tayamum. Jadi kalau kata suami, kenapa belum disapu nih? Banyak kali debunya. Kata ibu gini, bang, tayang debu ini salah satu untuk tayamum. Jadi kalau kita pas butuh tayamum, tak payah cari-cari keluar. Tepok-tepokkan ke lantai, tidak banyak.
layarmu tak perlu jauh-jauh cari debu ya kan. Di atas di belakang TV banyak biasanya. Di atas lemari, yang gini-gini kan ada lemari itu. Atau kalau itu belum nyapuan, di balik pintu itu baik. Jadi nggak usah jauh-jauh dari kita. Maka kalau begitu ibu tak perlu banyak kali yang ibu kerjakan. Pak, saya ini nggak bisa sholat duha sampai 8 rakaat. Saya tak bisa tahajud sampai sekian. Saya tak bisa berdoa. Tenang aja bu. Orang kata Nabi yang wajib. Pahala yang banyak. Asalkan ingat ya, jangan sampai ngedumel. Nasib. Jadi mestinya ibu bilang gini, alhamdulillah jadi seorang istri. Nah itu biasanya kata-kata pas gaji baru turun. Atau pas baru diajak healing ke Panwil, pulang bawa emas dan surat. Nah itu baru alhamdulillah jadi istri. Tapi kalau pas akhir bulan, nasib. Ya yang udah. Selanjutnya jangan. Saya nggak mengatakan istilahnya nggak mungkin orang pasti bu ada ngeluh bu wajar manusiawi. Maka sebetulnya nggak ada ibu-ibu yang cerewet, yang hobi merepet, yang ada tuh ibu-ibu yang kecapean, kelelahan, capek. Coba pembantu ibu 5, ibu pasti merepet. Nyuci lain, ada pembantu, masak lain, ada catering. Ibu cuma mini-pedi aja, liburan mini-pedi, ibu merepet. Bentar-bentar setiap hari masuk notifikasi, masuk transferan. Nah, ibu masih sempat merepet nggak kira-kira? Masih sempat nggak? Kerjaan ibu cuma nengok HP, cek Shopee, cek mall. Enak kali kan ibu kan? Tahu-tahu masuk M-Banking, udah masuk transferan. Belum lagi habis yang kemarin, udah masuk lagi. Cuci piring enggak, ada pembantu. Cuci baju enggak. Makanya saya kasih tahu ibu jangan nonton YouTube Nagita Slavina. Nah, sakit hati ibu. Serius. Inilah yang membuat barometer bahagia ibu jadi tinggi. Gara-gara yang dilihat Nagita Slavina, Aurel. Enaknya jadi Nagita Slavina. Jadi barometer bahagia ibu jadi jauh. Coba kalau barometernya, alhamdulillah nggak tinggal di Gaza, masih bisa makan. Atau ada negara paling miskin di Afrika, namanya negara Burundi. Nah, nanti ibu pulang dari sini cek di YouTube namanya Burundi. Orang di sana itu rumahnya itu kayak itu negara paling miskin. Dari tahun-tahun rumahnya. Kalau yang kita tonton begitu, pasti kita bilang, alhamdulillah aku masih punya rumah. Tapi kalau yang tonton hari-hari Nagita Slavina, dia pakai tas Hermes, pakai Louis Vuitton, ini nanti para kapan lagi yang memberikan Hermes. Hari-hari yang ibu tonton seandainya Aurel Hermansyah, lakinya kaya, bapaknya kaya, ibunya kaya. Kapanlah aku mau jadi kayak Aurel? Jadi untuk bersyukur itu terlalu tinggi. Kalau yang ibu tonton, contoh ibu nonton Korea. Kalau ibu nonton Korea, kan itu orang putih. Coba India Tamil ibu tonton hari-hari. Pasti, alhamdulillah kalau kayak gini berarti. Masih lumayan aku, pasti gitu tuh. Karena biar apa barometer bahagia kita jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi nggak nyampe gitu. Kalau nggak nyampe, aku ini akan bahagia kalau saat ibu punya syarat untuk bahagia sampai mati terbahagia. Aku akan bahagia jika sampai mati ibu cari bakal datang. Aku ini akan bahagia kalau punya emas sekilo seandainya. Habis bahagia itu murah aja bu. Jangan pakai barometer terlalu tinggi. Yang kita lihat itu ke bawah. Yang kedua, biar hidup kita bahagia itu jangan memandang tajam aib orang. Aib kita ini banyak. Biar hidup kita ini tenang. Kalau ada orang cerita, bu, tahu nggak gosip terbaru? Si fulan gini. Aduh, aib itu lagi banyak. Aku malu menceritakan aib orang. Aib itu juga banyak. Bu, anak
begini, aduh aku malu mau ceritakan anak orang, anakku juga aibnya banyak, udahlah berhenti dah. Maka ketika kita sudah sensitif melihat aib kita, kita malu melihat ngomong aib orang. Udahlah cukuplah, aib aja banyak. Aib itu lebih banyak, maka pula ngurusin aib orang. Bu, anaknya sekolah begini-begini. Aduh, anak pada belum terurus, udahlah. Anak aku ngurusin anakku dulu lah, nantilah urus anak orang udah beres anakku. Biar kita tuh hidup-hidup itu senang. Karena bu zaman sekarang itu tak perlu ibu yang hebat-hebat kali. Yang penting sekarang yang dibutuhkan ibu-ibu zaman sekarang dengan teknologi sekarang adalah pertama ibu yang bahagia, yang kedua ibu yang waras. Berapa banyak ibu hilang kewarasan gara-gara stres. Kenapa penyakit paling banyak ibu-ibu? Karena stres. Kena kanker, asam lambung. Gara-gara apa? Gara-gara stres. Kenapa ibu stres? Cuma nengokin Shopee aja nggak bisa check out. Apa tak stres? Maka jangan buka Shopee, jadi gue nggak stres. Tengoklah kondisi orang yang di bawah jembatan, biar kita bisa. Pak, rumah aku Pak bocor kalau hujan. Rumah saya juga bocor Bu kalau hujan. Saya bilang, alhamdulillah pas hujan aja dia bocor. Masih. Contoh sebulan hujan bocornya sekali. Berarti ada 29 hari yang nggak kebocoran. Alhamdulillah deh. Jangan terlalu perfect kali ya. Biar itu nggak lelah mencari kebahagiaan. Ukur aja. Saya jangan sampai ada gini. Saya akan bahagia jika. Nah, kalau di otak ibu ada begitu, hapus. Nggak bakal ditemukan. Karena itu angan-angan panjang. Saya akan bahagia kalau suami saya kayak Sahrulkan. Waduh kali ini. Kalau suami saya kayak Lee Min Ho. Kalau suami saya, udahlah terima aja. Karena itu takkan diminta apa. Kita itu Bu di dunia itu tidak dituntut berhasil dari kesekian. Yang dihitung usaha. Pak, anak saya ini belum juga sukses, enggak apa-apa, yang dihitung ikhtiar bukan kasih. Ikhtiar. Kebanyakan yang susah. Udah jam berapa? Udah jam 5:05. Mungkin itu aja. Lanjutkan Bu, banyak-banyak selawat karena ibadah yang tak akan tertolak itu selawat. Kalau mungkin ibadah kita yang lain mungkin banyak kurangnya, tapi kalau selawat mau riya, mau sombong, mau sumpah, mau ujub, tetap dapat pahala. Kita banyak-banyak selawat. Ada yang tanya Bu? Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Maaf tapi nggak sesuai tema. Ya, silakan Bu. Kalau kita lagi sholat kan suka itu kadang ikut kena apa namanya Dahi. saat sujud gimana itu kadang enggak kadang iya. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i yang wajib nempel saat sujud itu kening. Sedangkan tangan dan lutut dan ujung ini itu enggak wajib. Yang wajib itu kening. Kalau contoh nih, saya pakai peci begini. Maka kalau saya pakai peci begini, saya sujud tak sah karena kening saya terhalang peci. Karena peci ini ikut bergerak ketika saya bergerak. Bukan ikut bergerak ketika ibu bergerak. Maka kalau ibu sujud mukena itu terdampar, ibu sujud di atas mukena nggak sah. Karena kalau ibu bergerak kan mukena ikut bergerak. Kecuali sajadah yang memang diletakkan di lantai. Karena kan dia nggak bergerak. Jadi kalau mukena kan dia ikut bergerak. Sama dengan ketika saya sholat peci saya gini. Maka ketika saya sujud dengan peci begini, sujud saya nggak sah karena tertutup sesuatu yang ikut bergerak ketika saya bergerak. Kecuali peci itu sekarang gini, nggak ikut bergerak ketika saya bergerak. Nah itu pendapat Imam Syafi'i begitu. Jadi ibu usahakan yang begini. Contoh. Biasanya pun kena.
yang sering terbentang ibu tarik. Ibu bahaya juga mukena yang gampang terbang itu bahaya. Takutnya ibu pas sholat terbuka aurat. Kalau pas sholat terbuka aurat batal sholat, karena salah satu yang membatalkan sholat itu terbuka aurat. Maksimal paling kalau sempat ditutup nggak batal. Contoh kata ulama itu sekedar membaca tasbih 4 detik, subhanallah itu 4 detik. Kalau seandainya tertutup, contoh ibu sholat ya, mungkin kipasnya dari belakang dia tersingkap gitu kan. Pas sujud kakinya kesingkap. Asal cepat ibu tutup, cepat itu nggak batal. Tapi kalau lama, maka kalau ibu sholat jangan kipasnya di belakang. Karena kalau kipasnya di belakang nanti pas sujud tersingkap kakinya. Itu Bu. Jadi enggak mukena jangan dinampakkan, karena mukena itu ikut bergerak ketika itu bergerak. Terus satu lagi. Pas kemarin sempat hujan deras itu Pak Alam, kurang lebih jam 1 kan sholat. Kebetulan juga pas sholat zuhur itu air pas masuk ke rumah. Jadi saat sholat itu yang masuk air kan kayak air kotor kan? Oh, iya. Kayak mana itu hukumnya? Air peceran ini. Pokoknya Air banjir. Kan banjir. Itu air banyak. Iya. Contoh nih, ini kata orang contoh. Air sungai yang keruh, air sungai yang keruh itu kan dihukum itu airnya air banyak dan keruhnya itu keruh tanah. Bahkan mohon maaf, kalau seandainya sungai itu tempat orang BAB tapi airnya itu air banyak, itu dihukumnya enggak najis karena airnya air banyak. Itu air banyak. Ya banyak lah orang itu masuk dari Itu kan dia nyatu kan, maksudnya nyatu, bukan terpisah. Masih nyatu kayak kebanjiran. Nah, contoh kebanjiran langsung kan itu air banyak. Nah, ibu gimana ibu sucikan itu? Mau disucikan satu rumah, bagus siram satu rumah. Kalau ibu sucikan bagus, hati-hati. Tapi itu masuk kategori air banyak. Air sungai-sungai yang banyak itu kan, air mare sungai yang banyak itu kan nggak bisa ditutupi karena dia sangat banyak. Tapi kalau sampai warnanya berubah atau aromanya berubah, itu baru najis. Berubah nggak warnanya? kalau warna kotor keruh. Nah, ibu cuci aja. Karena dia teracun tadi air mare kita air apa? Padat ya? Padat berarti kalau padat ibu cuci aja kok air padat. Untuk ikhtiarnya Biar aman. biar aman itu disiram. Untuk siramnya sekali. Oh, itu air masuk ke dalam ini. Air banyak. Kalau air sungai kan memang air banyak. Kalau air hujan itu tetap putus soalnya. Dia kan kalau habis hujan terputus kan, nggak ngalir kan. Itu jadi najis. Kalau air sungai kan nggak terputus, dia ngalir. Nah, kalau itu air kena najis. Karena dia putus. Jadi diulang sholatnya. Ibu waktu sholat masih itu. Iya, sampai selesai sholat tambah parah. Jadi pas siap sholat asar, Bagus. saya kodok Bagusnya ibu untuk jangan sampai ibu kena penyakit was-was ibu kan. Sebetulnya yang untuk menjaga was-was. Contoh. Aku nih keputihan atau enggak ya? Keluar apa enggak ya? Keluar apa enggak? Ibu kalau kena penyakit itu namanya penyakit was-was. Maka gini aja, kalau memang tidak terasa keluar, jangan diintip-intip. Udah, kalau ibu yakin nggak keluar, udah. Tapi kan kadang ada penyakit was-was namanya. Mungkin kalau laki-laki kayak ini keluar apa enggak, wadri atau madri itu kadang kalau gerakan sholat itu dia kayak keluar gitu. Maka yakinkan ini nggak keluar, aku yang benar. Sah. Kadang was-was, daripada ibu was-was ini diganti nggak ya, udah ibu sholat aja lah. Dan itu ibu puas daripada nggak diganti nanti gimana sholat aku ya,
Udah sholat aja. Saya sering sekarang paling banyak orang nanya tuh tentang was-was. Di mana-mana tuh orang was-was. Saya ambil pendapat gue ya gini. Ada orang was-was di kamar mandinya itu banyak cicak. Jadi kadang kamar mandi itu banyak cicak dan cicak itu kadang masuk ke maka kata Bu Yahya, untuk kasus orang was-was ini ambil pendapat Imam Malik yang ringan, biar ibu nggak kena penyakit was-was. Tapi kalau daripada was-was aku cucilah rumahku, stop. Tapi kalau nggak sempat Pak mencuci, adalah ambil pendapat yang paling ringan untuk orang yang punya penyakit was-was. Ya ibu kalau mau tenang lakukan diri. Kalau seandainya pun yang itu diterima, pahala tambah. Sebetulnya banyak, bukan cuma sholat itu, banyak sholat-sholat yang ibu yang harus dibayar. Kalau mau kita pelajari ya, ibu jadi bening kepala. Berapa lama kodonya itu? Contoh ibu bersih zuhur udah bersih nggak air lagi, tapi malas mandi. Nanti mandinya menjelang maghrib. Itu diganti. Jam 2 suci dari haid, tapi belum mandi wajib. Nantilah sekalian beli sampo, mandi nanti mau maghrib. Nah, ibu sholat zuhur sama asar ibu kotor nggak? Harusnya. Makanya saya bilang harusnya. Daripada kita bahas itu, ini utang aku nih gitu. Udah masih kita bahas udah. Jadi kedepannya kalau ibu udah suci, jangan nunggu maghrib baru mandi, karena udah ada, ibu udah bisa sholat. Atau azan di masjid waktu zuhur ibu belum haid, tiba-tiba jam 2 haid tapi belum sholat zuhur. Nanti kalau udah suci yang zuhur itu dipotong tuh mestinya, tapi malas Pak. Makanya jangan dibahas lah, udah daripada itu was-was masuk. Udah cukup ya. Kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan niat kita Al-Fatihah untuk mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah untuk belajar, untuk istiqomah, untuk sholawat, untuk kita kepada baginda Rasulullah SAW, makin melembutkan hati kita, membaikkan akhlak kita, sehingga kita rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Pak Ali semoga diberikan keberkahan tempat tinggalnya, amal rezekinya, umurnya, ala hadirnya yang wali kulini bisawah al-Fatihah. Alhamdulillah.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan kata maaf apabila ada kekurangan, itu sesuatu yang saya sebagai isyarat apabila ada kelebihan disebabkan karena Allah Subhanahu. Apabila ada kekurangan dari sisi pengajaran ataupun sesuatu tempat ruangan, mohon dimaafkan dan apabila ada sesuatu kesalahan dalam hal-hal yang Allah saya mohon maaf untuk nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian adalah ayat yang mudah-mudahan apa yang ada dalam apa yang mari kita bersama-sama dalam berdoa bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya yang membawa acara adalah wakilnya yang maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat tak 5 aja. Soalnya saya di luar nggak terima amplop, masa di sini terima amplop harus. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Tutup mas Bu. Cepat ini dulu. Cepat ini ya. Cepat ini.